Sarasehan lintas generasi adalah ikhtiar Sivitas Sekolah Impian untuk menjadi gerbang dan jembatan kesuksesan di masa depan. Sekolah Impian ingin menjadi gerbang yang membuka wawasan antar generasi. Generasi lama memahami situasi dan kondisi generasi baru, dan generasi baru juga memahami situasi dan kondisi generasi lama. Sekolah Impian ingin menjadi jembatan yang membuka pengetahuan tentang potensi dan kehebatan antar generasi. Generasi lama mengetahui kehebatan dan kelebihan generasi baru, dan generasi baru juga mengetahui kehebatan dan kelebihan dari generasi lama. Hasil akhir dari gerbang dan jembatan itu adalah sinkronisasi antar generasi dan kekompakan dua generasi untuk menghadapi masa depan yang gemilang. Rules dari acara Sarasehan lintas generasi antara lain: guru menyampaikan isu kritik, kemudian milenial, Gen X dan Gen Y yang diwakili oleh parents berpendapat tentang isu tersebut, Gen Z yang diwakili oleh para santri berpendapat tentang isu tersebut, kemudian guru menyimpulkan konklusi dari dua argumentasi antar generasi. Dan inilah Sarasehan lintas generasi Sekolah Impian. Saya sudah lama aktif di bidang pendidikan. Saya amati dari pendidikan awal sampai dengan sekarang, daya juang siswa itu makin melemah. Kedewasaan dan segi kemauan itu makin berkurang. Jadi saya menyatakan tadi pendapat itu berdasarkan data yang kita miliki, kita menurut adalah setuju. Di sini saya tidak setuju dengan stigma bahwasanya Gen Z itu mentalnya lembek. Kenapa? Karena kita para Gen Z, kita itu terlahir di era dimana semuanya itu serba mudah, semuanya serba instan. Dan kalau kita lihat, sebenarnya itu bukan mempermudah, malah bisa dibilang mempersulit, karena banyak tantangan baru yang muncul. Kalau menurut yang saya lihat, apalagi melihat wajah-wajah santri Sekolah Impian, saya bilang Gen Z itu tidak setuju banget kalau mereka tuh lembek. Ada banyak karya-karya santri Sekolah Impian yang bisa saya bilang Masya Allah luar biasa banget. Tapi di balik kata Masya Allah luar biasa banget ini, ada yang tidur jam 1, jam 12, jam 2, jam 3, bahkan nggak tidur. Kenapa? Karena mereka mengejar deadline. Nah, kita pengen menunjukkan di situ bahwasanya kita keren. Nah, di sini kita tahu bahwa Gen Z itu memiliki mental yang kuat. Nah, jadi kalau misalkan ada stigma yang mengatakan Gen Z mentalnya lembek, saya bilang no. Saya setuju dengan pernyataan bahwa mental Gen Z itu lembek, rapuh. Karena setelah saya cari tahu juga 18% dari Gen Z itu setuju kalau dan mengakui kalau mental kita itu lemah gitu. Dan itu angka yang lumayan besar dibandingkan gen-gen sebelumnya. Dan hal itu terjadi tidak tiba-tiba gitu, ada alasannya. Dan menurut saya alasan yang membuat mental kita lemah itu karena kita lahir, besar, dan tumbuh di kepung oleh teknologi gitu, digital native. Jadi dari kecil sampai besar kita terbiasa sama semuanya serba cepat, serba instan, serba pasti, dan serba bahagia gitu. Jadi ketika kita harus menghadapi kenyataan yang emang ada proses, ada susahnya, ada jatuhnya, itu kita nggak bisa tahan gitu. Jadi sebenarnya gini, kalau yang saya tanggapi sih bukan gen, tapi mungkin fasenya. Ada fasenya gitu, ketika kita dinilai lemah, dinilai jatuh. Tapi kayaknya semua gen ngalamin itu nih, bukan cuma gen Z aja gitu, gen X, Y juga pernah mengalami itu. Tapi mungkin yang saya garis bawahi ekspresinya yang berbeda. Ekspresi dari zaman kita dengan zaman anak-anak kita sekarang mungkin berbeda. Dan justru ekspresi zaman sekarang yang agak sedikit berani kalau menurut saya. Jadi bisa dibilang mentalnya wanian gitu ya, berani justru. Mereka bisa lebih ekspresif, bahkan lebih ganas gitu. Lebih ganas dari apa yang kita bayangkan. Jadi stereotip yang bilang mereka lemah, saya sih nggak setuju. Nah, ini faktor yang penting. Jadi Gen Z itu nggak semuanya lembek. Tetapi menurut data, baik Hana tadi mengatakan memang secara persentase banyak yang lembek. Titik tengahnya adalah
Jadi tergantung Gen Z yang mana. Yang pola asuhnya keren, dia akan lebih baik. Yang pola didiknya keren, dia akan lebih baik. Jadi supaya Gen Z anak antum, remaja antum nggak lembek, antum mesti punya pola pendidikan spesial dan antum mesti masukin ke sekolah yang spesial. Saya nggak setuju kenapa Gen X itu kebanyakan. Karena Gen X ya, atau saya bisa bilang Umi dan kakak saya itu ngasih aturan, banyak aturan ya, karena mereka itu sudah mempertimbangkan, karena sudah dipikirkan berulang-ulang. Ini cocok gak dikasih aturan kayak gini gitu. Walaupun banyak aturannya, itu aturannya buat kebaikan. Wan, jangan pacaran ya gitu. Itu nggak bisa nolak, nggak bisa ngelak gitu. Kalau pacaran itu jelek, pacaran itu buruk gitu. Duit bisa habis, waktu bisa habis, terus ya akal juga bisa habis gara-gara hal itu. Dan orang tua saya melarang itu ya keren. Bayangin aja kalau nggak dilarang gitu. Saya udah jadi apa ya? Saya itu berasal dari orang tua yang awalnya emang banyak aturan, tapi karena sebuah sikon dan waktu yang membiarkan saya untuk bebas, jadi saya pikir misalkan banyak aturan, itu tergantung gimana kita ngeresponnya. Karena ada beberapa orang yang emang dia dikasih aturan, dia menerima itu dengan baik, dia menghasilkan hal baik. Tapi ada juga yang dia memikirkan kalau misalkan kenapa harus banyak aturan, yang menghasilkan pikiran-pikiran buruk yang membuat dia melakukan hal-hal negatif. Yang harusnya dari peraturan itu hal negatif itu nggak terjadi. Jadi kenapa kami terlalu banyak aturan? Kami tuh ngitung-ngitung, kalau kemarin nyawa kami hilang gimana? Nah, kamu lahir terus nanti mau jadi apa? Mau begini? Itu aturan, itu sebenarnya naluri sebagai ibu. Nah, tolong dipahami, aturan dari kami ini memang banyak, karena kami tidak rela kalau kalian itu kenapa-napa. Kami udah berkorban banyak gitu, masa pengorbanan kami sia-sia hanya karena ada cewek cantik yang menggoda, ada cowok cakep yang menggoda. Kami ini lebih mempertaruhkan semuanya buat kalian. Ketika kami harus mempertaruhkan segalanya, maka kami memprotek kalian seperti api dalam kami yang jangan sampai mati sebelum kalian sampai tujuan. Itu. Mungkin saya termasuk ibu strict parent ya, dan dengan strict parentnya ini saya juga ketakutan gitu, anak saya ini jangan-jangan karena pola asuh saya yang salah gitu ya, jadi terserah Umi gitu ya, terserah Abi gitu ya, takutnya apa kami salah gitu, karena memang juga peran ayah juga tidak ada waktu itu karena seminggu sekali gitu ya. Nah akhirnya kami alhamdulillah ya, sama Allah ditunjukkan. Mudah-mudahan ini sekolah impian adalah sekolah yang tepat ya buat membentuk anak saya. Akan kesalahan-kesalahan kami, mungkin pola pengasuhan kami yang salah yang dulu, saya minta maaf ya buat anak saya Gifar gitu ya. Mudah-mudahan di sini Allah membentuk karakter Gifar yang lebih baik gitu. Dan terima kasih. Sebelumnya saya bilang acara ini wow, keren. Semoga itu menjadi tips yang positif sehingga anak-anak Gen Z ini jauh dari lembek dan mudah patah. Saya yakin jauh dari itu karena sudah difasilitasi oleh SI gitu ya. Ada kesempatan seperti ini karena sebelumnya anak saya bukan mondok di sini ya. Jadi sungguh sangat bahagia sekali ya Ustaz.